Sami jamaah yang saya hormati dan banggakan. Pertama, tentu saya harus perkenalkan diri Tiang sebagai calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah nomor urut 2 dengan jargon paket wayen 2. Dan kemudian saya harus menyampaikan persoalan visi dan misi. Visi misi kita pertama itu adalah menyangkut kepemimpinan. Kepemimpinan itu harus bertanggung jawab. Kepemimpinan itu harus dimulai dari otaknya. Otaknya pemerintahan itu namanya bupati dan wakil bupati. Yang sekarang wakil Tiang adalah Maminda, lalu Aswatara dari Pojut. Saya dari Praia, wakil saya dari Pojut. Dua kecamatan yang paling besar pemilihnya. Secara geopolitik kita sudah menang. Secara geopolitik, asal calon yang bersangkutan. Pojut itu 84.000 pemilihnya, Praia 83.000 pemilihnya. Kemudian tua muda, politisi birokrasi, bangsawan non bangsawan. Paket 4 sehat 5 sempurna. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan perjuangan berjamaah ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Pertama ingin saya sampaikan bahwa setelah pemimpin itu mampu kita pastikan bertanggung jawab menggunakan filosofi Lombok Buak. Jadi nanti kepemimpinan ini akan belajar untuk kesifatan Lombok Buak. Lombok Buak itu Pinang, yang memang asal dari kejadian Pulau Lombok, yaitu Lombok Buak, bukan cabai. Setelah kemudian kepemimpinan itu hadir menjadi umarok yang bertanggung jawab, maka kita akan lakukan birokrasi, reformasi birokrasi total yang disebut dengan birokrasi amanah dan bertanggung jawab. Itu dari bupatinya sampai dengan struktur pemerintahan yang paling bawah, yaitu RT dan dusun. Itulah nanti yang kita akan laksanakan dengan memberikan tugas fungsi yang akan di-guidance oleh konsultan birokrasi yang handal, yang profesional, untuk menyusun skematika struktur yang ideal bagaimana melaksanakan pemerintahan yang baik, maju, modern, yang 4.0 saat ini itu mampu kita integrasikan di dalam satu data, satu layanan, satu pintu. Tidak boleh ada terlalu banyak pintu dalam pelayanan publik. Kata kuncinya adalah bahwa perintah istiharah yang saya lakukan diberikan 3 amanah. Gagah gantangkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, kokoh kuatkan birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, pastikan masyarakat bicara baik atas apa yang kita laksanakan oleh kepemimpinan sebagai tanggung jawab seorang umarok. Selanjutnya adalah setelah reformasi birokrasi, maka visi kita adalah visi berjamaah. Berjamaah itu adalah berkah daerahnya, sejahtera masyarakatnya, maju kehidupannya dan amanah pemimpinnya. Itulah yang disebut dengan berjamaah yang kami ambil dari filosofi sholat berjamaah. Jika berat pasti dia ringan kalau kita bersama-sama. Kalau dia sulit pasti menjadi gampang. Karena 27 derajat keberkahan di dalam konteks berjamaah secara filosofis maknawiyahnya. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan, karena kita saat ini berada di wilayah utara, visi besar yang saya gabungkan dengan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, maka kami beri nama dengan Menah Daya Basak Lauk Tandur Kota. Menah daya itu secara artikulatif maknawiyah adalah bahwa karena di utara ini ketercukupan airnya cukup, irigasinya berkecukupan, sekalipun luas lahan tanamnya tidak terlalu banyak. Kalau di utara full 3 kali panen, tetapi tidak bisa menurunkan harga beras, karena luas lahan tanam tidak terlalu besar. Tetapi dia punya luas hutan.
dia punya sumber mata air, dia punya sumber air yang bisa untuk ketercukupan dari air minum masyarakat Lombok Tengah yang mengalir dari utara ke selatan. Inilah nanti yang kita akan coba modifikasi dengan manajemen profesional yang akan kita semi privatisasi untuk bisa di manajerial bagaimana pengelolaan masyarakat lingkar hutan, bagaimana untuk bisa merawat sumber mata air itu dengan baik dan dilakukan pipanisasi. Pipanisasi inilah yang kita masih kurang, reservoir kita masih kurang. Ini nanti saya sudah bekerja sama dengan beberapa konsultan investor dan saya juga sudah menandatangani. Jika saya terpilih, maka akan masuk semua investasi itu yang triliunan akan masuk, dan itu ada di belakang saya bersama para pengusaha besar yang ingin berakad dengan saya secara pribadi, secara personalitas, yang nanti akan menjadi bupati. Akad kami itu yang sudah saya tanda tangani di notaris, itu berbunyi akad kerjasama membangun Lombok Tengah baru. Nah, menah daya yang saya maksudkan itu karena di utara niki nanti akan menjadi green concept. Konsep grand design besarnya adalah tetap hijau, tidak boleh merusak kehijauan daripada hutan kita. Bagaimana mencegah illegal logging agar tidak merusak hutan itu, tetapi tidak boleh juga masyarakat lingkar hutan itu berada dalam posisi miskin. Inilah nanti yang kita akan datangkan para teknolog, para olah teknologi yang memang kita sudah kontraktualkan dengan konsultan investasi itu sekitar 5 hari yang lalu. Nah, jika saya terpilih maka beliau mau. Nah, kalau yang lain beliau tidak mau. Kenapa? Karena mereka ini hebat. Cukup dia lihat 5 calon itu mana yang kira-kira dia percaya. Dan dia tahu, misalnya wajah pelunggung secara sketsa, ada namanya ilmu visiologi, ilmu perwajahan, dan dia tahu mana karakter dan lain sebagainya. Mana yang mampu di-upgrade, mana yang masih bisa dibina, mana yang masih polos, dan mana yang masih lugu. Itu dia tahu. Karena ada namanya ilmu personality plus, ada namanya alegoris, ada namanya melankolis, ada namanya antagonis, ada namanya pragmatis. Itu personality karakter. Karena dalam diri kita itu ada namanya karakter, ada namanya tabiat. Karakter ini lari kepada kecenderungan kebaikan. Nah, tabiat ini lari kepada kecenderungan keburukan. Mula tabiat tentang itu. Nah, jadi karakter itu lebih lari kepada kebaikan. Nah, itulah yang menjadi dasar sehingga konsultan yang turun sudah hampir sebulan di Lombok Tengah ini, sudah 1 bulan, itu menginvestigasi mana calon bupati yang berintegritas, yang memiliki tanggung jawab yang cukup untuk bisa memenuhi komitmennya, amanahnya sebagai pemimpin. Oleh karena itu saya sepakat untuk membangun 3 pilar besar, yaitu umaro, alim ulama, pengusaha, mufakat bangun Lombok Tengah. Itu 3 pilar, dan pilar keempatnya adalah masyarakat. Masyarakat inilah yang akan kita sadarkan, kita bimbing melalui tangan dingin seorang alim ulama. Dia akan langsung masuk menjadi mitra kerja pemerintah, tidak lagi seperti dulu. Hanya diundang, kemudian dikasih amplop, kemudian pulang. Sama posisinya antara kursi yang paling depan dengan orang yang duduk. Itu tidak boleh lagi. Karena ihtiroman sebagai alim ulama, sebagai warasatul anbiya. Karena kita bersifat paternalistik, masyarakat kita masih sangat taat kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan alim ulama. Maka kita libatkan dia di dalam pemerintahan, dan jelas nanti fungsi dan tugasnya. Nah, menah daya yang saya maksudkan itu, jika nanti sudah terbangun namanya kota terintegrasi, kota Praia, kota Pinang, kota di atas air, itu yang akan terjadi nanti. Apakah 3 kilo merapat atau seperti apa? Ini visi kita. Sehingga dia menjelma menjadi smart city, kota pintar yang terintegrasi antara ke utara dan selatannya.
timur dan baratnya. Karena nanti ini pasca panen yang dibutuhkan oleh wilayah utara, itu ada namanya diversifikasi usaha pasca panen. Intensifikasi, ekstensifikasi, meningkatkan hasil panen dan mengembangkan hasil hutan bukan kayu sebagai daerah HKM dan lain sebagainya. Ini sudah kita teliti lama dan kita sudah buatkan visi misinya dengan baik dan benar, dan kitalah yang lulus visi misi kita di Jakarta. Dan nanti sebentar lagi dia akan turun untuk mensurvei market survei. Nah, Smart City itulah nanti yang akan menjadi ikonik dari Kabupaten Lombok Tengah. Jangan sampai di utara berkembang, di selatan berkembang, kotanya kota mati. Nah, kota Praia itu kita akan bangun sedemikian rupa sehingga sepanjang bendungan Batu Jai itu nanti dia akan menjadi wisata kuliner. Bambu-bambu di kota Praia itu akan ditanam di sepanjang bendungan Batu Jai itu. Itu nanti menjadi ruang terbuka hijau terpanjang di NTB yang bergandengan dengan wisata lokalnya, wisata kulinernya, dan lain sebagainya. Ada on stage, ada sepeda gayung. Jadi tidak ada nanti sepeda yang rusak itu akan dibuat jadi sepeda goncang dan lain sebagainya. Limbah-limbah daripada mainan anak-anak itu yang kita lakukan. Nah, jika nanti terpilih menjadi ibu kota provinsi Kabupaten Lombok Tengah ini, ataukah dia akan menjadi kota Praia, kota Madya, maka nanti dia akan pindah kabupatennya ke utara, sekitar Mantang, Kopang. Tapi kalau kita lihat namanya ini Mentang, kayaknya di Mantang untuk perpindahan ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. Nah, sehingga kalau dia ada kota Madya, karena ini sudah digembar-gemborkan dari dulu, tetapi konsepnya harus dibuat dulu baru bisa pindah. Kita jadikan dia kota Madya dulu, baru nanti dia pindah ke utara. Kalaupun dia menjadi ibu kota provinsi, tidak ada masalah. Yang penting masyarakat kita sejahtera. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah karena kehadiran pemerintah itu mutlak untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang klasifikasinya ada 3. Manusia itu klasifikasinya ada 3. Anak-anak itu dibiayai orang tua, dibiayai negara. Kemudian naik ke fase tengah, yaitu pemuda. Pemuda inilah yang harus dikawal, dibina, dipimpin, dibiayai. Yang paling berhak di uang APBD itu adalah pemuda. Baru fase orang tua. Fase orang tua ini bagaimana caranya pemuda yang sudah skillful nanti akan dilatih di lingkar hutan dan lain sebagainya. Itu kita akan masuk, terutama di sepanjang jalan negara kita ini. Itu juga akan ada namanya beberapa desa kawasan cepat tumbuh yang terintegrasi nanti dengan kota Praia dan kawasan Green Concept Utara. Di situ ada beberapa hal yang kita akan bangun. Ada sentra produksi ikan tawar, ada olah teknologi lobster air tawar. Itu kita sudah datangkan Eka Seafood kemarin dari Surabaya, namanya Eka Seafood. Bisa dilihat di Androidnya masing-masing. Itu nanti kita akan kembangkan lobster ikan tawar, air tawar. Itu nanti lebih tinggi harganya dari nila, lebih rendah dari lobster laut. Baru kemudian di situ akan kita kembangkan, melanjutkan hortiparknya. Baru nanti kita akan undang investor besar untuk menciptakan namanya agrowisata seperti di Kota Malang, di Kota Batu. Itu nanti yang kita akan atur karena sangat indah surga di bagian utara. Itulah surga hutan yang nanti pangsa pasar wisatanya itu banyak dari Jepang dan Cina karena green konsepnya, tetapi tidak boleh merusak hutan. Termasuk HKM. HKM itu kan sudah berhasil sekarang. Nah, di situ pisang tok, aruh-aruh, sampai pisang itu saking murahnya akan menjadi makanan ternak. Saking murahnya. Maka di situ nanti akan kita dirikan namanya pabrik tepung pisang, pabrik tepung ubi jalar, pabrik tepung ubi atau arano singkong. Nah, itu yang sudah kita bangun.